hasil hegemoni ketika Indonesia diliberalisasi sehingga tubuhnya itu menjadi tubuh pasar bebas. Indonesia benar-benar menjadi negara yang sangat liberal. Hasilnya bisa kita lihat. Ini data tahun 2013. Dari penguasaan minyak bumi Indonesia, itu Pertamina sekarang tinggal 14,6%. Sisanya dikuasai asing, berarti berapa? Sekitar 86% dikuasai asing. Kenapa perubahan itu tiba-tiba drastis? Ini tonggaknya ketika diundangkan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Itu merubah seluruh Undang-Undang Migas sebelumnya. Kalau Undang-Undang Migas sebelumnya justru pengelolaan migas Indonesia dari hulu sampai ke hilir itu diserahkan pada Pertamina. Maka zamannya Pak Harto, walaupun kita sangat mungkin banyak yang nggak suka dengan Pak Harto, tapi penguasaan Pertamina itu masih sekitar 90%, asing itu 10%. Tapi begitu undang-undangnya dirubah, kemudian dipersilahkan liberalisasi migas di Indonesia itu dari hulu sampai ke hilir, akhirnya yang langsung berubah itu hulunya. Sektor pengeboran minyak, penguasaan sumber-sumber minyak, sumur-sumur minyak, semuanya dikuasai asing. Pertamina tiba-tiba berbalik tinggal 14%. Dalam waktu yang sangat singkat. Cuma ini belum kafah gitu ya. Pelaksanaan undang-undang, ini amanat undang-undang loh. Nomor 22 tahun 2001 belum kafah karena ini baru sektor hulu. Hilirnya masih dikuasai Pertamina. Pertamina itu mungkin masih menguasai 95% pemasaran minyak Indonesia di Indonesia. Kalau nggak percaya keliling seluruh Jogja, SPBU yang kita temui mereknya apa? Pertamina kan. Kalau berbeda paling Pertamini. Yang ada pompa bensin asing itu paling cuma Jakarta. Mungkin ada Shell, ada Chevron, ada Petronas dan sebagainya itu Jakarta. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke Jogja? Kenapa tidak bisa masuk ke Solo, ke Semarang? Ke seluruh Indonesia nggak masuk. Padahal yang daftar berapa? 800.000, itu data tahun 2007. Yang sudah mendaftar untuk buka pompa bensin di Indonesia 800.000. Tidak juga bisa buka. Kenapa? Karena Pertamina masih bisa menjual bensin di bawah harga pasar. 6.500 itu di bawah harga pasar internasional. Bagaimana agar SPBU asing itu bisa menguasai Indonesia sehingga paling tidak proporsinya ya kayak ginilah. Pertamina tinggal 10%, asing 90%. Caranya bagaimana? Pertamina tidak boleh menjual dengan harga di bawah harga internasional. Walaupun kemarin terjadi perdebatan ketika dinaikkan dari 6.500 menjadi 8.500, Menteri Keuangan mengatakan kita masih mensubsidi 1.500. Itu kan baik hati. Coba bayangkan premium dengan RON 88 itu 10.000 katanya harga internasional. Padahal Shell dengan RON 92 itu harganya 10.200. Masa premium sama Pertamax harganya sama? Cuma selisih 200, yang bener aja. Tapi kalau kita kembali kepada ahlinya, menurut orang Pertamina sebenarnya harga internasional premium itu 8.600. Kalaupun subsidi 100 rupiah. Sebenarnya pencabutan subsidi sudah 100%. Kita tinggal nunggu berkahnya, yaitu apa? Pembukaan pompa-pompa bensin di Indonesia. Insya Allah akan menjamur di mana-mana. Dan itu jangan khawatir, jangan marah dulu, menyerap tenaga kerja. Itu penguasaan minyak bumi. Nah, kalau minyak bumi plus tambang di Indonesia wajahnya kayak apa kita lihat. Walaupun gambarnya kecil, saya harapkan bisa mencari kalau ada bendera Indonesia kira-kira di mana. Coba cari mana ada bendera Indonesia. Hampir semuanya adalah bendera yang paling dominan bendera Amerika. Saudara kita ada lumayan, ini Malaysia. Yang lain Inggris, Prancis, dan sebagainya. Itulah hasil dari liberalisasi yang dilakukan di Indonesia.